kenalan nggak? Oh iya. Namanya siapa? Selfie. Selfie. Oh, namanya bagus ya. Iya. Tapi lebih baiknya tuh Imas loh. Kok gitu? Iya, maksudnya kan Imas cowok cantiknya gitu kan. Anjing. Yes, the finalist comeback, let's go. Bun. Kali ini udah lama kita nggak podcast ya kan. Lagi-lagi ngeprank, ada BH, ada cangcut, semuanya lu bawa deh. Daripada ngeprank dulu kan. Di luar masih social distancing, walaupun Pemalang nggak kena. Di kota-kota lain yang Pemalang doang yang kagak. So, nggak usah lama-lama. Kali ini gue mau mengundang sosok orang yang bisa dibilang orang yang humanis, idealis dan juga fantastis, orang yang selalu gombal, yang bisa dibilang punya jargonnya Diki. Dikirim Tuhan untuk mencintaimu. So, gak usah lama-lama daripada gue bacot nih. Gue panggil aja langsung, Babang Ganteng. Come here. Babang Ganteng, Babang Ganteng. Oh, selalu bro. Gimana bro? Sehat? Sehat bro. Alhamdulillah. Nih, yang punya channel yang bisa dibilang Diki skidi gitu kan? Ya, okay. Tuh begitu. Jadi buat lu nih yang nggak tahu channel dia, lu kunjungin ke channelnya dia di channelnya namanya apa bro? Doni Ferianto. Doni Ferianto. Di situ tanda kurungnya Diki. Diki, dikirim Tuhan buat jagain kamu. Asik. Asik. Dikirim Tuhan untuk menjaga kamu. Sehat? Sehat Pak. Sehat banget, alhamdulillah. Gue mau tahu maksudnya lu masuk YouTuber itu karena entah lu mau nyari duit kah, entah karena PSBB kan, otomatis semua orang di rumah aja daripada bosen ngapa-ngapain, maksudnya nggak ada kerjaan, nggak boleh keluar dong pasti. Atau memang lu nyari duit, atau memang lu punya karir sebagai ya gue YouTuber banget. Ya, terutama sih mau nyari duit juga sih. Benar. Ya, kedua aku ingin ya jadi YouTube lah, videonya YouTube itu ingin menguasai tentang YouTube, tentang video. Soalnya kan dari dulu aku suka editing mas. Jadi aku harus terjun di dunia YouTube. Memang dari YouTube ya. Nah, Sebelum jadi YouTube, aktivitas kesehariannya ngapain sih? kalau aku sih usaha mas, Usahanya? usaha jualan ikan hias sih. Ikan. Kalau bahas ikan, tandanya ada akuarium. Wah, Dan akuarium. kalau Pemalang, kalau orang-orang kita tuh bahasa kita ya, maksudnya orang-orang kita kalau ikan itu kan itu harus ada kalau misalkan ada ikan pasti otomatis kita nyari akuarium. Yo, yang 150 di mana sih? Yang di sebelah sana ya. Atau yang 200 yang ada AC-nya? Kita nggak tahu. Lanjut, ikan hias. Ikan hias mas. Lu mau lu gue rias semuanya. Para perempuan nih Perempuan perlu dirias ya. atau ukti ya. Ukti in the house atau no ukti. Dan ukti. Itu udah jualan ikan hias. Iya mas. Udah lama? Udah lama mas. Udah intinya 7 tahunan lah. 7 tahun. Itu ikan hias, ya maksudnya ikan hias kan gue nggak tahu nih maksudnya ikan hiasnya maksudnya ikan apa aja, entah ada ikan apa. Ikannya itu berbagai macam ikan mas. Berbagai, Ada semua mas. ada semua. Ada ikan koi, ikan kopi, ikan cupang. Soalnya gue nggak tahu banget nih kalau masalah ikan-ikan begitu gue nggak tahu. Tapi kalau ikan-ikan yang ada yang gede ya gue tahu, ada yang kurus, putih, lurus, bersih, yang melayang tuh kata Ahmad, gue tahu. Maksudnya begitulah. Jadi memang 7 tahun itu ngelus ikan mulu tiap hari. Enggak ngurus ikan, enggak ngurus cewek lagi bang. Aduh. Baru kali ini nih bang ngurus cewek nih. Tuh kan. Oke, kan di channelnya namanya Doni Ferianto. Iya, Nama Bang. aslinya deh. Nama aslinya ya itu bang. Doni Ferianto. Ferianto. Jadi lu kunjungin ke YouTube-nya siapa? Langsung. Doni Ferianto, jangan lupa subscribe, like dan share, oke? Tuh, begitu. Ngemeng. Dari kapan, semenjak kapan nih Doni terjun ke dunia YouTube? Aku terjun ke dunia YouTube itu baru 3 bulan mas. 3 bulan. Baru kemarin sih. Iya benar. Baru kemarin. Tapi Ini baru subscribe-nya pemula. kayaknya udah melejit tinggi banget maksudnya, apalagi si yang lawan jenis-jenisnya kayaknya cakep-cakep. Saya lihat-lihat nih, saya scroll lagi-lagi di beranda, di explore Doni mulu.
Bahkan jargonnya kan bilang, Mas, kenal yang namanya Diki nggak sih? Diki siapa? Diki dikirim Tuhan untuk mencintaimu, itu yang tetangga sebelah. Kata waduh, nggak tahu sih, cuman kan gimana ya, bagus sih kontennya, menarik. Dan buat lu nih para yang bisa dibilang kerak-kerak SMP yang nggak tahu merayu perempuan, lu perlu belajar nih. Lu nih sambal babang ganteng sekali, wah parah. Lu nggak tahu dia, lu kuno. Next. Pernah nggak dapat komentar, ya tau lah ya kan, netizen Pemalang, netizen luar negeri, netizen luar angkasa sampai alam barzah tuh banyak yang komenan yang nggak jelas. Pernah nggak dapetin komentar-komentar kayak gitu? Pasti pernah bang, soalnya kan ini terjun di dunia itu pasti ada netizen yang tidak suka bang. Bener. Pasti pernah. Ada yang bilang ini itu. Tapi memang main YouTube aja, maksudnya di sosial media main apa aja? Memang itu paling YouTube doang sih. YouTube, TikTok nggak main? TikTok, oh ya TikTok main. TikTok main, terus? TikTok main, paling 2 itu sih. Kalau dari YouTube, komentar-komentar mereka nih tentang konten-konten lu deh. Saya jelasin ini. Oke, jelasin dong. Jelasin. Ada yang bilang muka-muka tai gitu kan. Terus? Ada yang bilang konten nipu, konten apalah. Pedes bang kata-katanya itu. Jahat bang memang. Parah ya. Memang begitu sih. Ya memang ini netizen seperti itu ya, berarti ya dibilangnya saya bisa sukses. Harus optimis. Yang penting tetap semangat. Iya bang. Karena yang penting pemikiran kita tuh harus gini aja sebagai konten creator. Jadi harus begini. Gue bodo amat lah, belum mau nilai gue kayak apa. Lu belum tentu berani kayak kita. Iya. Pick up di depan kamera, struggle. Kita melewati beberapa struggle ya kan. Akhirnya kita bisa survive sampai sekarang. Itu banyak banget. Jadi buat mereka nih yang menghujat, anggap aja itu sebagai hiburan. Kalau buat tante-tante itu punya lu kecil. Buat klitik-klitik doang begitu aja. Kalau dari TikTok, apa bang? Kalau TikTok netizennya nggak ada pak. Alhamdulillah pak. Memang gara-gara pandemi kayak gini, yang biasanya kerja di luar salto-saltoan ya kan, yang tiap malam nyari ular banyak. Sekarang mereka banyak yang nggak punya skill, yang nggak punya basic untuk lucu, untuk apapun. Itu banyak yang ke dunia sosial media, termasuk kita juga maksudnya. Cuman terkadang kalau buat yang di luar sana, pesannya gini, lu boleh mainan sosial media apapun itu, yang penting lu tahu batasan dan nggak pernah melanggar yang bisa dibilang menghujat orang ya kan. Mantep bang. Nggak perlu lu menghujat orang, dan lu nggak pantas. Ya, soalnya belum tentu dia itu bisa sama kayak aku loh bang. Tuh begitu. Apalagi di samping cewek loh bang. Nah tuh begitu. Jadi pasti groginya besar banget loh bang. Konsep dan temanya si Doni ini, Ferianto, kan gue tahu nih, para penonton gue kan mungkin nggak tahu lu. Jadi daripada nanti mereka nggak jelas, lebih baik sekarang karena posisinya ada di depan gue, kita cari tahu tema dan konsepnya Doni itu apa dalam konsep semua YouTube-nya. Intinya konsep saya itu baper, gombalin cewek-cewek, ya seperti itulah. Baper bukan lemper nyet. Lu malam baper, iya gombalin para perempuan nih. Tapi itu otodidak atau mungkin biasanya kan ya, kalau orang-orang yang jago berkata, kayak termasuk gua aja untuk membuat semua kata-kata dari A sampai Z semuanya ada. Cuman gue juga terlahir dalam arti dari basic nyokap gue memang agak sedikit bisa bacot. Cuman pengalaman, gue pernah mengalami beberapa yang bisa ditinggal, bisa masalah kehidupan. Kalau Doni sendiri belajar dari film India kah atau film Thailand, gue nggak tahu nih. Atau memang itu hanya sekedar konten aja, atau mungkin memang Doni memang lu udah menguasai itu semua. Aku sih terinspirasi dari youtuber gombal-gombal yang udah papan atas bang. Bener. Soalnya di Pemalang itu belum ada konten itu. Bener sih. Ya, jadi aku menerjunkan, saya harus bisa konten gombal. Contoh deh, kita contoh ya, minta contoh ya. Aduh ya Allah. Anggap aja gue perempuan nih. Kalau gue perempuan nih, tatoan begini biasanya cakep loh. Kalau perempuan yang bertato biasanya kan menarik-narik loh.
Sekarang kita langsung minta rayuan dari kakak Doni. Gue konsepnya gimana sih kalau Doni itu? Maksudnya bikin kontennya kayak gimana? Gue duduk sendirian di sini, lu datang ke sini, terus kenalan. Oke begitu ya. Kita coba menantang si Doni. Grogi nggak dia? Maksudnya kan kita nggak ini first time buat penonton gue dirayu nih. Gue pertama kali dirayu dan itu sama YouTuber konten kreator pemalam. Let's go. Halo Kak. Ya halo. Ini boleh kenalan gak nih? Ini kepo. Kepo. Boleh. Kenalan gak? Oh iya. Namanya siapa? Selfie. Oh, namanya bagus ya. Iya. Tapi lebih baiknya tuh Imas loh. Kok gitu? Iya maksudnya kan Imas Syawat cantiknya gitu kan. Anjing. Mas ya Allah cantiknya. Ini yang namanya, lu tahu nggak? Kalau misalkan orang udah selesai ngaji Al-Quran tuh namanya apa? Katam ya. Nah ini gue yang udah katam. Begini Siap. jadi udah pensiun daripada ngegombolin anak-anak SMP, anak-anak SMA ya kan, anak TK, SD, dia pindah jadi YouTuber. Jadi gombalan kata-kata itu membuat bisa dibilang menginspirasi banyak orang untuk mendapatkan perempuan lawan jenis. Tapi memang itu membuat kata-kata itu kan udah memang terinspirasi dari YouTuber. Nah, gitu, Pak. Itu dari kapan? Tuh ini sebelum terjun di dunia YouTube sih. Ini aku kan nonton terus itu kan YouTuber itu gombal. Jadi aku tuh punya inspirasi tuh aku harus seperti ini nih. Dan aku intinya harus menguasai kata-kata gombal-gombal dari mereka gitu. Benar. Dan kalau udah kebiasaan kan bisa mengarang sendiri gitu kan. Iya. Nah, Benar. Biasanya kalau yang bikin-bikin itu mantannya banyak. Punya berapa mantan? tuh mantan itu berapa ya? Kita pure-purean aja jujur, maksudnya kalau gua mantan mah ada 1, 2 segitulah. Kalau lu? Kalau aku sih cuma 5 Bang. Itu manusia semua. Ya manusia semua Bang. Alhamdulillah Bang. Bukan alam gaib lah intinya. Itu maksudnya di yang pertama itu di usia berapa, kelas berapa, maksudnya masih sekolah atau mungkin lu udah lulus, lu pacaran yang pertama kalinya, lu pacaran sama siapa? Pertama Pertama ke pacaran SMP Bang. SMP aja udah pacaran. Tuh kan. Makanya tuanya jadi buaya karena SMP-nya udah pacaran. Lu SMP main tanah liat yang bikin buat traktor ya kan, buat main truk, buat bikin orang-orangan. Ini udah pacaran. Yang kedua, di usia berapa dan nama dong gantiin ya. Yang pertama namanya Yang pertama namanya Indah. Indah banget. Indah di mataku. Akhirnya kita berpisah. Yang kedua Ayu Bang. Ayu. Kalau bahasa orang Jawa Ayu itu cantik ya. Cantik Bang, bukan jelek Bang. Lu ini gue dibohongin gak sih? Yang pertama Indah, yang kedua Ayu. Ini namanya bagus-bagus banget anjing. Oke, next yang ketiga. Yang ketiga itu Pelangi Bang. Toples aja sekali toples. Enggak ada toples. Pelangi tuh ya Allah. Serius. Yang kedua di usia berapa? Namanya tadi siapa? Indah Ayu ya? Siapa? Indah, yang kedua? Dua Ayu. Ayu. Tuh di usia berapa? Usia 14 tahun. 14 tahun pacaran udah ngobel anak orang. Si Pelangi. Ih, serius nih, siapa yang ketiga sih? Pelangi. Yang ketiga. Yang ketiga tuh siapa ya? Anjing mikir, nama mantannya enggak tahu. Di siapa? Ditabokin. Anjing. Dita. Usia Sudah mau SMA. masih SMP. SMP juga. Memang buaya tercipta dari SMP cuy. Buat semua nih kalau misalkan lu punya anak tolong ya dididik dari SD sampai SMP, karena di SMP tuh kontol udah ngaceng. Oke. Itu yang tadi ketiga Pelangi ya. Siapa namanya? Mawar. Dita. Yang keempat. Yang keempat itu namanya itu siapa ya? Lupa ya. Tahu rasanya? Apa? Rasanya maksudnya rasa bau badan. Lu enggak usah ngeres. Enggak tahu Bang. Itu berarti namanya siapa ya? Lupa itu. Sebut saja Mawar. Mawar. Yang kelima. Yang kelima
5 itu masih PDKT bang. Sekarang PDKT tuh. Buat lu yang perempuan yang sedang diperjuangkan oleh Kakak Doni, babang gantengnya Pemalang, good father-nya, berarti bisa dibilang ini raja gombal Pemalang, tapi untuk mencintai nggak pernah untuk setengah-setengah kan? Iya nggak pernah bang. Setia nggak nih? Oh setiap banget bang. Yang orang yang lagi PDKT lu perlu nonton nih. Jadi kalau misalkan dia mutusin lu, pecahin YouTube-nya, jangan pecahin di kamera gua. Pesannya buat dia. Aku akan setia dengan kamu. Ini sekedar konten. Ini hanya konten, tapi aku akan siap halalin kamu gitu. Tuh. Sama perempuan itu harus aku kamu, elu. Gua lu pengennya pacaran, ya Allah. Apalagi kan sekarang memang itu si perempuan ini kan kita pengen tahu ya, siapa tahu nanti kita kenal kan lumayan bisa diajak konten bareng. Orang mana yang lagi PDKT? Orang Gedung Banjar. Masih daerah Pemalang. Petarukan. Dia kerja aktivitasnya? Kerja di Bank Jateng. YouTuber, subscribe berapa subscribe? Subscribe sekarang? Sudah 463 Pak ya. 463. Padahal 3 bulan udah 400 ya. Cepat loh, serius. Jadi OTW 500 nih. OTW 500 nih. Kalau 500 ngapain nih? Kalau 500 ngapain nih? 500 bagi-bagi ikan. Makanan. Oh, kirain bagi-bagi ikan kan enggak tahu. Nah, ini kirain. Berarti memang bisa dibilang ini mau ke 500. Mau ke 500. Next, katanya kan ada, gue jujur sih pernah lihat dan menurut gue sih ini ya biasa banget lah, maksudnya biasa lah. Banyak yang bilang copyright. Ya. Bener. YouTube lu, konten-konten lu itu copyright. Copyright semua. Terus gimana? Kedepannya gimana? Ya intinya biar bisa lebih baik lagi loh. Intinya bisa bisa lolos dari copyright itu loh. Pesan buat subscribe lu kan pasti kan ini juga pasti bakalan lu upload juga kan ke YouTube lu otomatis. Jadi nggak di konten gua aja, di konten lu juga pasti bakalan diupload. Pesan-pesan buat yang para subscribe lu sampein, entah lu harus pindah channel atau mungkin stay di channel ini aja kan kita nggak tahu, maksudnya biar mereka itu tetap stay sama lu. Penyampaiannya aja deh, pesan-pesan buat mereka. Ya intinya kalian semua subscribe aku, intinya harus setia dengan konten saya di Doni Ferianto. Aku tetap gombalan kok dan kontennya tetap sama. Intinya ntar saya perbaiki lagi dengan baik untuk kalian semua, untuk menghibur kalian semua, biar kalian semua tetap semangat nonton konten saya. Tetap semangat, jangan pernah lupa untuk berusaha, berdoa. Yang utama tetap Diki. Halo kakak Diki. Diki bener kan ya tuh. Kemarin gue pakai Diki aja banyak yang ketawa. Dikirim Tuhan untuk mencintaimu, dikit lagi jackpot. Kalau berarti memang untuk saat ini kalau misalkan si perempuannya menerima deal, mau langsung diajak nikah atau lamaran? Ya pasti umumnya sih lamaran dulu sih. Jadi senggangannya kita bisa pamer cincin, aku lamaran loh gitu. Okay. Tapi gue nggak tahu nih maksudnya si Diki lagi Doni ini umur berapa sih, usia lu berapa coy? Wah aku masih muda Bang. Cuma baru 24 tahun. 24 tahun udah punya usaha, punya akuarium. Lu nggak, jadi buat lu perempuan, lu nggak usah takut kalau misalkan lu nggak punya tempat tidur, lu masuk tidur di akuarium, ya kan? Tidur di akuarium. Kalau misalkan lu lapar, lu bakar ikannya. Kurang apa? Misal lo haus, ini kan minum iya. Yo, buset. Istri sendiri dipanen begitu, ya Allah, ngapa sih? Tuh kan. Jadi nggak usah ragu, apapun keadaannya dia punya usaha atau enggak, yang terpenting dia tulus mencintai lo. Senggangannya lu nggak usah berpikir dia mah belum sukses, dia belum kayak gini, lu salah. Karena untuk sekarang perempuan nggak ada yang goblok karena cinta, enggak, tapi perempuan goblok karena materi. Akhirnya gara-gara waktu pacaran dia pakai mobil, setelah nikah akhirnya bentrok, ditinggalin, bilangnya cowok sama. Lagian lu begitu. Lagian kalau misalkan lu mau menilai cowok nggak sama, lu nggak usah cobain, cukup satu aja Don ya. Iya. Daripada
nanti ujung-ujungnya sakit hati, lu kena gombalan dia, jatuh cinta sama dia, bahaya lo. So, thanks banget buat Doni yang udah datang ke konten gua, ke channel gua, udah main-main. So, buat lu semua jangan lupa subscribe channelnya Doni. Kalau Doni Ferianto. So, kalau misalkan lu pengen belajar, lu bisa calling langsung. Buka les privat nggak untuk gombalan? Buka. Tuh, buka Saya buat ajarin semua. Tuh, buat para calon-calon buaya, lu perlu langsung kontak langsung di Instagramnya atau di channelnya. Atau para langgarangan. Para langgarangan. Chill, see you next time. Let's go. Boy.